Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits, analis dari Amarket, broker yang sangat luar biasa. Rekan trader semuanya, seperti biasa saya kembali lagi hadir bersama rekan trader pada segmen edukasi yang dibawakan oleh Amarket. Saya mau disclaimer dulu bahwa edukasi yang kami berikan buat rekan trader dengan maksud dan tujuan agar memberikan literasi yang benar, baik dan benar kepada rekan trader semuanya, terutama trader pemula, supaya sebelum melangkah mengarungi dunia trading, terutama dunia trading forex, setidaknya sudah mempunyai sedikit literasi, sudah mempunyai sedikit pengetahuan, supaya tidak terjebak dalam situasi di mana bisa membuat para trader menjadi loss dalam trading. Oleh karena itu kami Amarket selalu berkomitmen memberikan edukasi, memberikan literasi yang baik dan benar agar rekan trader memahami apa itu trading. Sehingga rekan trader bisa trading dengan baik dan benar dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam trading. Oke rekan trader, seperti biasa, edukasi saya kali ini kita akan lebih banyak berbicara singkat, ya, tidak yang berat-berat rekan trader, karena saya sangat paham dan saya sangat tahu bahwa saya memberikan edukasi ini lebih banyak ke para trader pemula supaya para trader pemula ada sedikit bekal dalam mengarungi dunia trading. Untuk kali ini, untuk edukasi kali ini, judul yang saya angkat adalah karakteristik pair pada market forex. Nah, kenapa saya angkat judul ini? Karena sebelum kita masuk ke dunia trading, sebelum kita memilih pasangan mata uang apa aja yang ingin kita tradingkan, kita harus mengetahui dulu karakter dari pair tersebut. Oleh karena itu kita bisa langsung membahasnya, karena rekan trader semuanya, sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa dunia forex, bisnis forex adalah sebuah instrumen keuangan yang paling berbahaya di dunia. Ya, saya to the point buat rekan trader semuanya bahwa yang namanya trading forex itu adalah hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu kalau kita tidak mempunyai pegangan yang kuat, habis kita. Ya, walaupun kita tahu bahwa forex mempunyai keunggulan dengan menggunakan leverage, ya, tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa forex, ya, betul mudah, tetapi tidak untuk semua orang. Oleh karena itu, ya saya bilang sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus paham sebelum kita melangkah. Yang menjadi kenyataan dalam trading forex, rekan trader, 90% trader itu gagal. Ya, dan hanya 10% saja yang profit. Itu rekan trader ya, 90% gagal. Yang 10% itu profit, walaupun yang 10% profit pun juga nanti buntut-buntutnya gagal juga. Nah, oleh karena itu kalau rekan trader sering melihat iklan atau sering melihat di sosial media orang-orang yang menunjukkan bahwa mereka selalu profit terus, itu saya cuma mau bilang buat rekan trader, itu adalah afiliator, rekan trader. Itu afiliator. Makanya saya sering bilang gini, trader itu akan selalu gagal. Dan kemungkinan besar 90% gagal. Yang profit itu hanya afiliator, rekan trader ya. Rekan, saya tidak mau menyinggung siapa-siapa lah, tapi rekan trader udah tahu lah kasus yang terjadi di Indonesia di mana seorang afiliator bisa kaya walaupun dia nggak bisa trading. Candle pun juga dia tidak tahu rekan trader, tapi dia bisa trading. Dia bisa profit karena yaitu. Nah, hal ini terjadi karena kita selaku orang Indonesia sangat rendah dalam memiliki literasi keuangan. Kita ini termasuk orang yang sangat rendah. Orang Indonesia itu melihat kalau edukasi, ya, video-video edukasi tidak akan ditonton, tapi kalau video yang menunjukkan bahwa profit miliaran, punya Ferrari, wah itu sedang orang Indonesia tuh. Buntut-buntutnya bagi link referralnya, ya, buntutnya trading menggunakan ini apa, bukan copy trading sih, ini titip dana. Nah itu dia, inilah yang saya bilang kita kekurangan literasi keuangan,
sehingga membuat kita loss atau gagal dalam melakukan transaksi. Nah, untuk kita bisa menguasai trading, terutama dalam dunia forex, ya hal yang pertama ya kita harus mengetahui dulu rekan trader karakteristik pair atau karakteristik pasangan mata uang yang akan kita tradingkan. Ya. Karakteristik pair pada forex sangat dipengaruhi rekan trader oleh kondisi ekonomi, kondisi politik, dan keuangan suatu negara. Ya misalnya kalau kondisi ekonominya, misalnya ya, kondisi ekonominya bagus, Amerika kondisi ekonominya bagus, dolarnya meninggi, artinya ya kebanyakan orang akan buy lah ya. Karena kondisi ekonominya tinggi kan, jadi uangnya banyak kan buat beli. Tapi kalau kondisi ekonominya melemah, ya pada taruh-taruhan semuanya lah, jual lah. Itu kan pasangan mata uangnya ya, mata uangnya. Rupiah kalau lemah ya rame-rame kita jual, ngapain kita beli kan, contoh seperti kayak gitu ya. Atau misalnya kondisi politik, misalnya terjadi peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Akibat kondisi peperangan itu orang akan mencari mata uang yang lebih aman, atau dengan kata kerennya sih safe haven. Ya mereka akan berusaha mencari mata uang yang lebih aman, misalnya dolar Amerika ya, franc Swiss, yen Jepang. Nah itu adalah mata uang yang dibilang safe haven ya. Nah oleh karena itu karakteristik mata uang ini dilihat dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kondisi politik, serta keuangan dari kedua negara tersebut. Misalnya Euro USD, euronya menguat, dolarnya melemah, ya pasti buy. Tapi kalau sebenarnya dolarnya menguat, euronya melemah, ya pasti sell kan. Euronya kalah. Tapi kalau euronya kuat, dolarnya pun juga kuat, ya sideways lah, draw, artinya kan cerita kasarnya seperti kayak gitu ya rekan trader ya. Nah selanjutnya kita bisa lihat, kalau kita lihat jenis dan kategori pair dalam trading, kita bisa lihat terdapat dua jenis pair dalam trading, misalnya major pair ya, dan sebenarnya major pair, minor pair, dan cross pair sebenarnya ya seperti kayak gitu ya. Misalnya major pair, Euro USD, GBP USD, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya kita langsung coba lihat aja di sini rekan trader. Sabar saya tunjukin dulu. Di sini nih, untuk major pair ini rekan trader bisa langsung lihat, sabar. Nah, ini saya tunjukin. Nah, untuk major pair rekan trader bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Major pair itu rekan trader, sekali lagi saya bilang, untuk major pair itu adalah mata uang ya. Nah, ini seperti ini. Major pair ya. Ada 8 mata uang major pair ya. Euro USD, dolar, euro, British pound sterling, Japanese yen Jepang, Swiss franc, Kanada dolar ya. Australia dan New Zealand dolar ya, itu major pair. Selanjutnya ada minor pair, itu seperti misalnya ini ada minor pair, ada Euro GBP ya, dia cross seperti kayak gitu ya, crossing pair ya, GBP yen Jepang, GBP franc. Jadi ceritanya kalau major pair adalah semua pasangan mata uang yang mempunyai hubungannya dengan dolar, karena dolar adalah mata uang puncaknya, mata uang utama di dalam dunia finance ya. Nah sedangkan minor pair adalah antara pasangan mata uang yang tidak ada hubungannya dengan dolar. Sedangkan yang namanya cross pair adalah pasangan mata uang yang mempunyai hubungannya dengan dari negara-negara dunia ketiga, seperti misalnya dolar Amerika dengan Hong Kong dolar, USD dolar, Singapura dolar, atau dengan dolar Amerika dengan rand Afrika Selatan. Nah itu adalah exotic pair ya, exotic pair. Nah oke, kita lanjut terus. Di sini sudah bisa dilihat dengan jelas bahwa cross pair, nah tadi saya udah jelaskan ya, cross pair itu misalnya Euro GBP, cross pair itu ibarat katanya sih minor pair ya. Ada major pair atau yang berhubungan dengan dolar, cross pair atau minor pair ya, itu mata uang yang saling berhubungan tapi dia tidak dengan dolar. Sedangkan ada yang lain juga namanya adalah exotic pair. Nah kalau kita melihat seperti hal ini, kita bisa membuat itu dalam 3 kategori safe haven, kategori komisi, dan kategori beta. Kategori safe haven adalah yang tadi pernah saya bilang bahwa kategori safe haven adalah mata uang yang
menjadi tempat perlindungan apabila terjadi suatu peristiwa yang yang sangat luar biasa yang mempengaruhi perekonomian dunia. Dan 3 mata uang itu adalah dolar Amerika, franc Swiss, dan yen Jepang. Berikutnya adalah komoditi. Mata uang komoditi ini adalah mata uang yang mempunyai hubungan dengan komoditi. Misalnya, ya kita bisa lihat komoditi, misalnya contoh dolar Australia, New Zealand dolar, atau dolar Kanada. Kenapa? Karena dia mempunyai hubungan dengan komoditi, misalnya gold. Ya, akan selalu ada hubungan keterikatan atau dengan minyak. Nah, karena Australia dan New Zealand adalah salah satu penghasil emas terbesar ya. Jadi mata uang ini apabila dia meningkat akhirnya membuat emas meningkat atau sebaliknya. Begitupun juga dolar Kanada, dia punya hubungan dengan perminyakan. Nah, oleh karena itu adalah dibilang mata uang komoditi. Sedangkan mata uang beta itu adalah mata uang misalnya Euro USD, Euro Pound Sterling, itu adalah mata uang beta. Selanjutnya rekan trader, nah ini selanjutnya. Berbicara tentang mata uang, kita akan lihat ada beberapa kaitannya dalam trading itu dengan pair-pair yang kita akan tradingkan. Misalnya dari sisi likuiditas. Nah, kalau kita berbicara tentang likuiditas, maka pasangan atau pair mata uang yang memiliki likuiditas tinggi akan lebih mudah untuk diperdagangkan karena terdapat banyak pembeli dan penjual di pasar. Ya, misalnya Euro USD, dolar Amerika. Kenapa? Pound sterling. Kenapa? Karena dia itu banyak disukai dan ditradingkan. Peminatnya banyak. Penjual dan pembelinya banyak. Nah, artinya dia mempunyai likuiditas yang tinggi. Semakin tinggi atau semakin senang orang trading di pasangan mata uang itu artinya dia memiliki likuiditas yang tinggi rekan trader semuanya. Nah, kalau kita lihat tingginya likuiditas akan berdampak pada rendahnya slippage. Ya. Misalnya kalau kita trading ya slippage misalnya kalau yang namanya slippage misalnya kalau rekan trader ambil posisi di 1.01 tiba-tiba dia larinya bukan 1.01, 1.03 atau 1.05. Nah, semakin besarnya slippage itu rekan trader artinya semakin rendahnya ya likuiditas. Dan biasanya likuiditas tersebut ya rendahnya likuiditas itu terjadi pada cross pair. Logika gini aja. Euro USD, GBP USD adalah mata uang dengan likuiditas yang paling tinggi. Artinya slippage-nya itu paling sedikit. Dia beda dengan misalnya mata uang. Misalnya ya, mata uang cross pair. Cross pair itu kan mata uang yang orang bilang sedikit untuk diperdagangkan ya. Nah, karena mata uangnya likuiditasnya rendah, sedikit untuk diperdagangkan. Oleh karena itu dia paling sering terjadi slippage dan akhirnya komisinya juga banyak. Nah, kasus seperti kayak gini banyak terjadi misalnya gini, kalau news ya, rekan trader gini aja. Kalau news di saat newsnya masuk, keluarnya news ya, itu tiba-tibanya kan grafiknya naik. Nah, itu kan orang bilang spreadnya melebar kan. Itu sebenarnya kenapa rekan trader? Karena pada keadaan tersebut itu sedikit orang yang trading. Kalau sedikit orang yang trading artinya dia melebar. Dia melebar. Ya, tapi kalau semakin banyak orang yang trading akhirnya dia tidak akan melebar. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu biasanya kalau orang masuk news, trading di saat news tiba-tiba ngomel-ngomel. Misalnya, wah ini spreadnya besar nih. Ya terang aja kalau spreadnya besar. Waktu itu orang semuanya, waktu news kan semuanya pada wait and see semuanya. Nggak mau masuk pasar lagi pada menunggu kan. Nah, lagi banyak yang menunggu itu sebenarnya. Nah, di saat menunggu seperti kayak ginilah, ya, yang menunggu seperti kayak ginilah yang orang bilang likuiditasnya itu semakin rendah. Nah, ini dia. Dan berbicara tentang likuiditas, selain likuiditas kita juga lihat dengan volatilitas, ya. Pasangan mata uang atau pair yang mempunyai volatilitasnya yang tinggi tentu mempunyai likuiditas yang rendah, ya. Tadi kan saya sudah bilang. Pasangan mata uang yang mempunyai volatilitas yang tinggi mempunyai likuiditas yang rendah. Ya, sedangkan volatilitasnya tinggi mempunyai spread yang tinggi. Ya, karena biaya transaksinya yang mahal. Ya, volatilitasnya tinggi mempunyai spread yang tinggi, makanya kan saya bilang volatilitasnya tinggi mempunyai spread yang tinggi.
karena biaya transaksi yang mahal, karena jarang orang trading situ. Makanya cross pair itu kenapa volatilitasnya tinggi ya, karena ya memang orang jarang trading di situ rekan trader. Dan selanjutnya rekan trader, kita lihat selain likuiditas, selain volatilitas, pasangan mata uang harus kita lihat juga dari volume perdagangan. Di sini kita bisa lihat bahwa pasangan mata uang yang memiliki perdagangannya tinggi, volumenya tinggi, menunjukkan adanya minat yang kuat. Semakin banyak minat yang kuat, artinya dia punya volume tinggi. Nah, rekan trader bisa lihat di tabel berikut ini. Di sini rekan trader bisa lihat nih. Ini ada major pair ya. Dari major pair ini kita bisa lihat bahwa dolar Amerika ya volume perdagangannya di dunia itu sebesar 72,87%. Ya, itu dolar Amerika ya. Euro 39, yen Jepang 25, pound sterling nomor 4 20, dolar Australia nomor 5, crown nomor 6, dolar Kanada nomor 7, dan yang paling terakhir adalah New Zealand. Dan sedangkan volume perdagangan untuk pasangan mata uang yang paling besar itu kita bisa lihat 28% adalah Euro USD. Berikutnya adalah USD yen Jepang, pound sterling Uncle Sam dolar, dolar Australia Uncle Sam dolar, ya, Uncle Sam dolar Kanada, Uncle Sam dolar crown, dan selanjutnya ya. Itu adalah volume perdagangan yang paling tertinggi. Dan kalau kita lihat selanjutnya adalah pasangan mata uang yang memiliki perdagangan yang paling tertinggi, bisa kita lihat di sini ya, Euro USD, USD yen Jepang, pound sterling, dan lain-lain. 10 pasangan mata uang ini berdasarkan data terakhir, data tahun 2013. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader video edukasi kita kali ini ya. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa Market memberikan edukasi yang paling terbaik buat rekan trader semuanya agar rekan trader memahami apa itu trading. Belum melangkah jauh ke dalam dunia trading, setidaknya kita memahami dulu literasi tentang trading agar kita tidak salah jalan dalam melangkah atau kita tertipu dengan oknum-oknum ya yang menjanjikan keuntungan yang besar ya. Akhirnya ya kejadian yang pernah terjadi pada pasar trading Indonesia sering terulang lagi. Oleh karena itu sekali lagi tetap belajar karena kunci dari kesuksesan kita adalah bagaimana kita bisa menguasai hal dalam dunia trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya, edukasi berikutnya. Salam Profit Indonesia.